Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Mari kita masuk ke laboratorium. Bersama saya, Nanang Wiono dan Maina. Kita akan belajar bersama tentang anatomi sistema nervosum atau sistem saraf pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, truncus cerebri atau batang otak, dan cerebellum atau otak kecil. Pada kesempatan ini, kita akan fokus untuk membahas tentang batang otak atau truncus cerebri. Truncus cerebri merupakan struktur yang sangat kompleks dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan struktur otak yang lainnya. Karena pertama, di batang otak terdapat jaras-jaras saraf yang menghubungkan antara cerebrum dengan medula spinalis. Kemudian juga ada interconnecting tracts atau jaras-jaras yang saling menghubungkan antara cerebellum dengan cerebrum dan medula spinalis. Kemudian juga terdapat banyak sekali badan-badan sel saraf atau nukleus-nukleus dari nervi cranialis, dan di dalam batang otak juga terdapat nukleus-nukleus yang terlibat dalam sistem monoaminergik, penghasil neurotransmitter yang sangat penting dalam fungsi sistem saraf pusat. Dan terakhir, di batang otak terdapat formatio reticularis yang merupakan integrator terpenting dalam fungsi sistem saraf pusat. Jadi otak secara umum dibagi menjadi cerebrum atau otak besar, kemudian truncus cerebri atau batang otak, dan cerebellum. Kita akan mulai melihat marker-marker yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi truncus cerebri, yaitu bagian pertama truncus cerebri adalah mesencephalon atau midbrain atau otak tengah, kemudian pons, dan medulla oblongata. Dalam potongan mid-sagittal seperti ini, kita bisa dengan jelas melihat keseluruhan struktur batang otak mulai dari midbrain sampai dengan medulla oblongata. Kita juga bisa melihat sistem ventricle yang akan berjalan melewati batang otak. Di sini, di level diencephalon, kita bisa melihat sistem ventricle, yaitu ventricle ketiga yang nantinya akan berjalan di sepanjang midbrain, menembus midbrain, melewati suatu saluran yang disebut sebagai aqueductus cerebri sylvii, kemudian akan berlanjut masuk ke ventricle keempat, di mana ventricle keempat ini terdapat di sepanjang pons dan juga bagian rostral dari medulla oblongata. Pada midbrain, bagian anteriornya disebut sebagai pedunculus cerebri, kemudian di bagian posterior disebut tectum mesencephali, di mana di bagian tectum ini akan terdapat 4 tonjolan yang terdiri dari dua buah colliculus superior dan 2 buah colliculus inferior di bagian inferior. Keempatnya disebut sebagai corpora quadrigemina. Colliculus superior dan inferior sangat penting untuk memproses informasi auditorik dan visual yang berperan dalam fungsi refleks protektif. Dalam preparat ini kita bisa melihat 4 buah tonjolan yang tadi saya sebutkan, yaitu colliculus superior dan colliculus inferior di bagian posterior dari mesencephalon. Pada level setinggi colliculus superior, jika kita melakukan potongan transversal di midbrain, kita akan mendapatkan struktur seperti ini. Jadi, midbrain akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian posterior dan bagian anterior, dibatasi oleh aqueductus cerebri sylvii. Di bagian posterior dari aqueductus cerebri sylvii ini akan terdapat bangunan yang disebut tectum yang tadi sudah kita bahas di sini, dan ini adalah colliculus superior. Kemudian di bagian anterior dari aqueductus cerebri sylvii nanti akan pedunculus cerebri akan dibagi menjadi 2 oleh
suatu daerah berpigmen yang disebut substansia nigra. Jadi di depan substansia nigra akan ada crus cerebri anterior, kemudian di belakangnya dia akan disebut tegmentum. Bagian kedua dari truncus cerebri adalah pons yang bisa dengan mudah kita kenali dari struktur yang menonjol di bagian batang otak. Jadi pada pons ini akan ada dua motorik tract atau traktus motorik yang descendant melewati pons. Kemudian yang penting juga di pons ini terdapat nukleus-nukleus yang merupakan specific relay center untuk menghubungkan sirkuit-sirkuit di cerebellum dengan bagian korteks. Kemudian di bagian posterior nanti pons akan berhubungan dengan cerebellum melalui pedunculus cerebellaris. Selanjutnya, bagian ketiga dari truncus cerebri adalah medulla oblongata. Di sini, di bagian anterior kita bisa melihat bangunan yang kita sebut sebagai piramis di bagian anterior. Kemudian nantinya traktus-traktus motorik yang akan melewati piramis ini akan bersilangan di sebuah tempat yang disebut sebagai decussatio pyramidalis. Kemudian di sebelah lateral dari piramis kita bisa melihat struktur yang disebut sebagai oliva. Yang salah satu struktur penting di bawah oliva ini adalah suatu nukleus yang disebut sebagai nukleus olivarius inferior. Karena nukleus olivarius inferior ini dia akan berisi nukleus-nukleus yang merelay sirkuit dari cerebellum. Secara klinis, medulla oblongata ini sangat penting karena di situ terdapat pusat pernafasan dan juga di sini terdapat nukleus-nukleus atau badan sel saraf dari beberapa nervi cranialis. Di sepanjang truncus cerebri terdapat tempat keluarnya berbagai nervi cranialis. Dari 12 nervi cranialis yang ada yang keluar dari otak, 10 diantaranya keluar dari truncus cerebri. Jadi seperti kita ketahui bahwa nervus 1 atau nervus olfactorius keluar dari cortex olfactori, kemudian nervus 2 ini nervus opticus keluar dari chiasma opticus, kemudian masuk ke midbrain akan ada 2 nervi cranialis yang keluar dari midbrain, yaitu nervus ketiga, nervus oculomotorius dan nervus keempat. Di sini kita bisa lihat ini adalah nervus 3 atau nervus oculomotorius yang keluar tepat di fossa interpeduncularis. Kalau kita lihat di gambaran transversal tadi, tepat di midline. Kemudian nervus 4 dia akan keluar dari bagian posterior tepat di bawah colliculus inferior. Selanjutnya dari pons nanti akan keluar nervus 5 trigeminus yang di sini kita bisa lihat dia keluar tepat di bagian lateral dari margo lateral dari pons. Kemudian kita juga bisa lihat nervus 6 di sini di daerah midline. Dia keluar tepat di bawah pons dan di midline. Jika nervus 6 tadi kita bisa lihat dia keluar di tepi bawah di sebelah midline ya, di pas di tengah di bawah pons. Di agak ke lateral kita bisa melihat keluarnya nervus 7 dan juga 8. Di sepanjang medulla oblongata kita nanti juga akan bisa melihat tempat keluarnya nervus 12 ya. Jadi ada sulcus di sebelah medial dari oliva, ini disinilah tempat keluarnya nervus 12 atau hipoglossus. Kemudian di sebelah lateral dari oliva nanti kita akan bisa melihat keluarnya nervus 9, 10 dan juga 11. Di sepanjang batang otak ini kita juga bisa melihat nukleus-nukleus penghasil neurotransmitter ya dalam sistem monoaminergik. Tadi sudah kita bahas bahwa di midbrain kita bisa melihat substansia nigra menghasil dopamin ya. Kemudian di dekat substansia nigra itu nanti juga ada lagi nukleus yang menghasilkan dopamin yang berada di area yang disebut ventral tegmental area atau VTA. Jadi di sini dopamin ini
Dia bukan hanya penting untuk kontrol pergerakan, tapi juga untuk reward, untuk adiksi dan sebagainya. Kemudian ada lagi di batang otak ada yang disebut locus coeruleus. Di situ adalah neuron-neuron penghasil norepinefrin, ya. Kemudian ada lagi juga neuron penghasil serotonin yang kita biasa sebut raphe nuclei, ya. Jadi mengapa sistem monoaminergic ini juga harus menjadi perhatian pada saat kita membahas tentang truncus cerebri, karena neurotransmitter ini semuanya sangat penting dalam mengatur fungsi sistem saraf pusat. Demikian tadi overview mengenai truncus cerebri yang secara umum bisa kita ingat lagi bahwa truncus cerebri terdiri dari midbrain atau mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Secara klinis, truncus cerebri tidak kalah penting dengan bagian otak yang lainnya karena di situ terdapat berbagai struktur yang penting untuk survival dan juga banyak sekali serabut-serabut saraf yang akan menghubungkan medulla spinalis